Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar. Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial terutama di TikTok tercatat 35%. Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi. Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada. Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun paylater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis. Katanya teman-teman security itu temennya ini kayak temen freak gitu loh. Freak? Ya kayak
Kayak nggak selek baik, gitu. iya kayak nggak Oh, baik. iya. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu Ya, Mas itu Dekinya ini ya. kakak saya bilang ke istrinya katanya, Ma, iki Shopee peleterku ini dipinjam sama temanku. Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.